Shalom, selamat hari sahabat pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita akan membahas tentang amanat kepada orang muda, dan kita tiba di pasal 65 yang diberi judul upah kerajinan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa mengundang kuasa Roh Kudus agar dapat tengah hadir di tengah kita, sehingga kita dapat memahami apa yang akan kita bahas ini. Tuhan, pada saat ini kita akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami semua agar dapat mengerti apa yang menjadi pelajaran bersama, sehingga itu dapat bermanfaat bagi kami orang-orang muda di dalam kami menjalani kehidupan ini. Ampuni akan sang dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, pembahasan judul pada saat ini diberi judul upah kerajinan. Ialah seorang pemuda bahwa pemalas akan kehilangan pengalaman yang tak ternilai harganya yang dapat diperoleh dengan melakukan kewajiban sehari-hari. Orang yang lamban atau malas dan sengaja tidak peduli akan kehidupannya sehari-hari, meletakkan pada jalan sendiri kesukaran yang selalu merintang kehidupannya. Ia menolak pendidikan yang timbul dari kejujuran bekerja. Kegagalan membantu sesama manusia dengan tangan sendiri berarti merampok Allah. Jadi, bagaimana kita sebenarnya janganlah bermalas-malasan di dalam kerajinan kita, jiwa kita sebagai orang muda. Jangan sampai energi yang Tuhan berikan kepada kita itu terbuang sia-sia. Marilah orang muda, kita gunakan kekuatan kita, jerih payah kita, akal budi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat membantu sesama manusia kita, sehingga Allah bekerja dengan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak sedikit bahkan ribuan manusia hidup hanya untuk menghabiskan kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka dalam kemurahannya. Tidak sedikit, ribuan orang. Mereka lupa bahwa memberikan persembahan syukur kepada Tuhan atas kekayaan yang dipercayakannya kepada mereka dari hasil bumi. Jadi, pada saat kita bekerja, kita mendapatkan upah, gaji. Kita lupa bahwa sumber gaji itu dari mana? Dari Tuhan sendiri, segala sumber berkat. Jadi pada saat Tuhan mencurahkan berkat kepada kita lupa akan segala sumber berkat itu. Jadi janganlah sampai pada saat kita menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita lupa akan sumber berkat itu. Jika mereka menyadari pekerjaan yang Tuhan inginkan mereka melakukan sebagai tangan penolongnya, mereka tidak akan merasa ada suatu kesempatan untuk menghindari semua kewajiban lalu tinggal diam. Jadi bagaimana Pak? Kita boleh menjadi rekan kerja Allah. Kita telah diberkati, kita gunakan tenaga pikiran kita untuk membantu di dalam penopang pekerjaan Allah. Kebahagiaan sejati terdapat bila mana kita menjadi baik dan melakukan kebajikan itu. Dari semua pekerjaan-pekerjaan kehidupan, ada pelajaran rohani yang berguna yang dapat kita pelajari. Mana mereka boleh bercocok tanam, dapat memahami maknanya sembari bekerja. Kata Tuhan, kamu adalah ladang Allah. Dalam hati manusia, benih kebenaran hendaknya ditabur agar hidup mendapatkan hasil dan buah-buah roh indah. Luas, kesan Allah dalam pikiran membentuk keseimbangan yang luas, keseimbangan yang harmonis. Kekuatan tubuh dan mental yang bersahaja harus dilatih untuk pekerjaan Tuhan. Jadi, bagaimana kita sudah diberikan kemampuan, sudah diberikan akal budi, hikmat dari surga yang datangnya sumber dari segala Allah. Janganlah kita gunakan sia-sia itu untuk kesenangan duniawi kita. Tetapi di sini kita diceritakan bagaimana kita menyumbang pikiran kekuatan kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Banyak ladang Allah yang kosong, yang belum disiram, belum dipupuk. Bagaimana kita sebagai pekerja Allah kita bersemangat di dalam pekerjaan itu? Di sini diceritakan anak-anak dan para pemuda harus senang untuk meringankan beban ayah dan ibu, menunjukkan minat peduli dalam keluarga,
sementara mereka memikul serta berbagi beban. Jadi bagaimana sejak kecil anak-anak itu harus dilatih, dididik untuk memahami bagaimana mereka diberikan tanggung jawab. Misalkan, nak sini nak, bantu ayah ibu untuk menyapu, untuk membersihkan apa, mengepel. Itulah Pak, salah satu tanggung jawab yang orang tua berikan kepada mereka, sehingga pada saat mereka dewasa, mereka dapat memahami tanggung jawab mereka sebagai anak-anak. Tiap tahun mereka harus maju secara tetap, tahap demi tahap, namun pasti meninggalkan pengalaman kekanak-kanakan menuju pengalaman dewasa. Dengan melakukan dengan setia tugas-tugas sederhana dalam keluarga, para pria dan wanita muda meletakkan dasar bagi keunggulan mental, rohani, dan moral. Jadi pada saat wanita dan pria muda, mereka dididik orang tua mereka untuk menjadi tanggung jawab Allah, sehingga pada saat mereka bertumbuh dewasa, maka mereka siap untuk menjadi pekerja Allah. Ingat hai sahabat-sahabat yang muda, bahwa tiap hari, tiap jam, tiap saat kalian menenun jalinan nasib kalian sendiri. Ingat itu. Setiap saat umpan ditarik, ada gambaran dari jalinan itu, sesuatu jalinan yang merusak atau memperindah tenunan. Jadi jalinan itu menentukan nasib kalian semua. Apakah jalinan itu akan rusak atau jalinan itu akan indah? Itu tergantung diri kalian masing-masing. Jika Anda lalai dan malas, Anda akan merusak hidup yang Allah telah rancang seharusnya menjadi cemerlang dan indah. Jika Anda pilih kecenderungannya sendiri, perilaku duniawi akan mengikat Anda dengan tali baja, dan sementara Anda menjauh dari Kristus, dan oleh karena kelakuan Anda tidak pantas, maka Anda tidak akan pernah menikmati kemuliaan surga. Jadi, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Allah, kita terapkanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, tutur kata kita, perilaku kita, sehingga mereka semua yang melihat kehidupan kita boleh memuliakan Allah oleh karena kehidupan kita selaras kehendak Allah. Biarlah pada saat ini menjadi renungan bagi kita sebagai orang-orang muda, bagaimana kita boleh menjadi terang bagi mereka, sehingga mereka boleh menyaksikan kemuliaan Allah melalui perilaku dan tutur kata. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami telah belajar akan firman-Mu, bagaimana kami telah diajarkan sebagai seorang pemuda-pemudi untuk mempersiapkan diri menjadi alat-alat-Mu, menginjil kepada, sehingga melalui tutur kata dan perilaku kami itu menjadi kemuliaan nama-Mu. Biarlah sepanjang hari Sabat ini kami boleh memuliakan nama-Mu dan biar nama-Mu dimuliakan dari kala sampai kala. Ampuni akan selalu besar kami di dalam nama Tuhan Yesus, karena berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.